Selamat datang kembali. Kita langsung aja nih mau kupas tuntas soal NPWP, nomor pokok wajib pajak. Iya, betul. Mungkin banyak yang anggap ini cuma nomor buat urusan bank aja gitu kan. Tapi sebenarnya NPWP ini fundamental banget ya. Banget. Ini tuh dasar identitas pajak kita di Indonesia, bukan sekedar kartu. Oke, jadi kita bakal lihat urgensinya, manfaatnya, risikonya juga sampai yang terbaru nih, soal integrasi sama NIK. Siap ya kita bedah? Siap. Ini penting banget loh, karena NPWP itu nyentuh banyak banget aspek hidup kita. Nggak cuma soal hukum pajak, tapi juga kemudahan urusan sehari-hari. Kadang baru kerasa pas butuh ya. Nah, itu dia. Seringnya gitu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu deh. NPWP itu persisnya apa sih? Jadi NPWP itu nomor identitas unik yang dikasih sama Ditjen Pajak, DJP. Oke. Fungsinya ya ganda, sebagai tanda pengenal kita sebagai wajib pajak, sama ya buat sarana administrasi perpajakannya. Formatnya kan 15 digit ya, tapi sekarang ada yang baru. Iya, dulu 15 digit. Sekarang ada format baru 16 digit. Itu seiring integrasi sama NIK KTP kita. Dasar hukum utamanya sih di UU KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 2. Nah, Pasal 2 itu intinya gimana? Siapa aja yang wajib punya? Intinya gini, setiap wajib pajak yang memenuhi syarat subjektif. Subjektif itu maksudnya? Iya, orang pribadi atau badan usaha yang ada di Indonesia. Gitu. Dan juga syarat objektif. Objektifnya? Penghasilan berarti ya? Tepat. Punya penghasilan kena pajak. Gampangnya, kalau penghasilan setahun udah di atas PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Sekarang kan 54 juta setahun buat yang lajang belum punya tanggungan. Nah, itu wajib daftar NPWP. Wajib ya, dan katanya bisa ditarik mundur. Nah, ini yang suka bikin kaget. Kewajiban pajaknya itu bisa berlaku surut, ditarik ke belakang sampai 5 tahun sebelum kita daftar NPWP. Wah, 5 tahun itu lumayan lama ya. Berarti kalau nunda-nunda daftar, risikonya numpuk dong pajaknya. Betul banget. Bisa ada akumulasi pajak terutang plus sanksi administrasi nantinya. Oke. Nah, yang wajib ini kan bukan cuma pegawai kantoran aja kan ya? Oh bukan, luas cakupannya. Badan usaha, kayak PT, CV, yayasan, itu jelas wajib. Terus, wanita kawin yang misalnya pisah harta atau penghasilannya digabung sama suami, tapi dia punya usaha sendiri, itu juga bisa wajib. Menarik. Apalagi? Warisan yang belum dibagi, tapi ngasilin duit, itu juga perlu NPWP atas nama warisan. Terus, bendahara pemerintah atau instansi juga wajib punya. Bahkan ada juga kok yang daftar sukarela. Sukarela? Kenapa tuh? Iya, karena ngelihat manfaat praktisnya itu tadi. Nah, ini dia nih. Bagian manfaatnya. Ini yang kayaknya paling kerasa buat kita-kita ya. Apa aja sih untungnya punya NPWP? Yang paling jelas, tarif pajak lebih ringan, itu pasti. Oh iya, bedanya gimana? Gini, kalau Anda terima penghasilan, misalnya gaji atau fee jasa, terus dipotong PPh pasal 21, nah kalau nggak punya NPWP, tarif potongannya bisa 20% lebih tinggi dari tarif normal. 20%? Lumayan juga ya? Lumayan banget. Terus ada lagi PPh pasal 22 atau 23. Ini biasanya terkait impor atau jasa-jasa tertentu. Kalau nggak punya NPWP, tarifnya bisa naik 100%. 100%? 2 kali lipat dong berarti? Iya, 2 kali lipat. Sakit kan? Makanya NPWP itu penting. Wah, iya sih. Selain tarif pajak, apalagi manfaatnya? Banyak. NPWP itu udah kayak kunci buat akses macam-macam layanan. Mau ngajuin kredit ke bank, KPR, KTA gitu, Iya. pasti ditanya NPWP. Mau buka rekening efek buat investasi saham atau reksadana, butuh juga RDN kan? Nah, itu perlu NPWP. Urus izin usaha SIUP juga ya? Betul. Bikin paspor kadang ditanya. Bahkan, banyak perusahaan sekarang jadiin syarat buat ngelamar kerja. Oh iya, bener juga. Terus urusan pajak sendiri jadi lebih gampang kan? Kayak restitusi. Nah iya, restitusi. Itu pengembalian kalau kita kelebihan bayar pajak. Itu cuma bisa diproses kalau kita punya NPWP. Kalau enggak ya nggak bisa. Oke. Kebayang sih manfaatnya banyak banget. Tapi sebaliknya nih, kalau kita wajib punya tapi nggak punya NPWP, apa risikonya selain tarif pajak mahal sama susah akses layanan tadi? Risikonya bisa lebih serius lagi. Selain hambatan administratif sama finansial, ada potensi sanksi hukum. Sanksi hukum maksudnya? Iya, kalau Anda sengaja nih ya, sengaja nggak daftar NPWP padahal wajib, terus tindakan itu ngerugiin pendapatan negara, nah itu bisa kena pidana sesuai pasal 39 UU KUP. Pidana? Wah, hukumannya apa tuh? Nggak main-main hukumannya. Penjara paling singkat 6 bulan, paling lama bisa 6 tahun. Ditambah lagi denda, minimal 2 kali lipat,
maksimal 4 kali lipat dari pajak yang nggak atau kurang dibayar itu. Serius juga ya ternyata. Ini nunjukin kalau negara memang nganggap kewajiban NPWP ini penting banget. Penting banget, makanya nggak bisa dianggap remeh. Oke, nah ini nyambung ke perubahan besar yang baru aja terjadi ya. Integrasi NIK KTP jadi NPWP. Ini mulai kapan sih persisnya? Efektifnya itu sejak 1 Januari 2024. Jadi NIK kita, nomor KTP itu, secara resmi udah berfungsi sebagai NPWP buat wajib pajak orang pribadi yang tinggal di Indonesia. Oh, jadi NIK sama dengan NPWP sekarang, gitu ya? Buat WP orang pribadi penduduk Indonesia, iya. Ini amanat dari UU HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tujuannya ya buat nyederhanain administrasi, dukung program Satu Data Indonesia, sama ya jelas buat nguatin basis data pajak kita. Kalau buat badan usaha atau WNA, gimana? Nah, kalau buat WPP badan, terus orang pribadi yang bukan penduduk Indonesia atau instansi pemerintah, format NPWP-nya pakai 16 digit tersendiri, bukan pakai NIK. Oke, paham. Jadi buat kita nih, WNI, apa yang paling penting harus kita perhatiin sekarang soal NIK jadi NPWP ini? Apakah otomatis NIK kita langsung aktif gitu aja? Nah, ini dia poin pentingnya. Nggak otomatis langsung beres semua. Kita perlu mastiin kalau NIK kita itu udah valid atau padan sama data NPWP kita yang ada di sistemnya DJP. Caranya gimana tuh mastiinnya? Bisa dicek sendiri, dan kalau belum padan, kita bisa lakukan pemadanan mandiri lewat akun DJP online kita di website pajak.go.id. Oh, jadi kita harus proaktif ngecek ya? Iya, sangat disarankan. Karena kalau NIK kita belum valid atau belum padan, nanti bisa ada kendala. Kendala gimana? Ya, misalnya pas mau akses layanan pajak online, kayak lapor SPT tahunan, atau mungkin juga layanan publik lain yang sekarang udah mulai minta NIK yang terintegrasi NPWP. Dan yang paling nggak enak, ya resiko dianggap belum punya NPWP tadi. Wah, bisa kena tarif yang lebih tinggi itu lagi ya? Betul. Jadi mendingan segera dicek dan dipastikan valid. Oke, jadi emang perlu langkah aktif dari kita ya buat validasi NIK ini? Penting banget, tapi perlu diingat juga ya. Apa tuh? Integrasi NIK jadi NPWP ini bukan berarti semua orang yang punya KTP otomatis jadi wajib bayar pajak loh. Oh, iya. Jadi bukan berarti punya NIK sama dengan wajib bayar pajak? Bukan. Kewajiban bayar pajaknya tetap ngacu ke syarat tadi, punya penghasilan di atas PTKP atau enggak. Ini lebih ke penyatuan nomor identitas aja, biar administrasinya lebih simpel dan efisien. Oke, jelas banget sekarang. Jadi kesimpulannya nih ya, NPWP itu vital ya? Sangat vital. Bukan cuma nomor biasa, tapi bener-bener identitas pajak kita. Jadi kunci buat akses banyak layanan penting, terus juga biar dapat tarif pajak yang lebih fair lah ya. Betul. Kalau diabaikan risikonya ya finansial, bisa juga hukum. Dan soal integrasi NIK ini langkah modern yang bagus, tapi kita sebagai wajib pajak juga harus ikut proaktif, terutama soal validasi data kita. Tepat sekali. Dan mungkin sebagai penutup nih, ada satu hal yang menarik buat Anda pikirkan lebih lanjut. Apa tuh? Dengan NIK yang sekarang berfungsi ganda, sebagai data kependudukan sipil sekaligus NPWP data finansial perpajakan, gimana ya kira-kira batasan antara privasi data pribadi kita dengan pengawasan oleh negara ke depannya? Menarik juga ya pertanyaannya. Iya kan? Peleburan data ini pasti punya implikasi, entah itu ke privasi kita sebagai individu atau ke efektivitas negara dalam mengawasi kepatuhan pajak. Ini jadi sesuatu yang ya bisa Anda renungkan sendiri.